Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ahi Ernawati, usia saya 40 tahun, tinggal di Jakarta. Di rumah tinggal sama siapa? Saya kerja di Jakarta, Pak. Jadi tinggalnya sama siapa? Sendiri. Sendiri. Iya. Kerja di mana? Saya buka jahitan di Pasar Pos Duri. Oh iya. Jadi jahit sendiri atau punya karyawan? Kemarin ada, tapi nggak lama gitu. Nggak lama gitu. Kadang saya dikerjakan sendiri gitu loh. Oh iya. Jahit apa? Jahit baju. Baju. Baju apa saja gitu kalau itunya mah gitu. Nah Ini ke RDAY taunya dari mana? saya dari YouTube, terus udah 1 bulan yang lalu saya ikut teman ke sini gitu, tapi belum sempat bertanya gitu loh Pak Haji. Ya. Jadi sekarang permasalahannya apa? Kalau pengen cepat melunasin hutang atau Sama kayak Bapak tadi. Bisa gak baca Quran? insya Allah. Nah, paksain baca Quran. Nanti utangnya lunas sendiri. Itu jamnya. Dari jam 00 sampai matahari terbit, jam 5.30. Oh gitu. Terus harus mandinya jam 00. Orang yang mandi jam 00, mandinya mesti basah ya dari kepala. Itu pasti utangnya lunas. Yang gak lunas tuh kalau mandinya kepalanya gak dibasahin, gak lunas-lunas. Mesti dibasahin, dari kepala tuh mesti dibasahin tiap hari. Jadi nanti otaknya encer, banyak aja ide-ide. Gitu. Oh gitu. Satu lagi Pak Haji, kalau pengen misalkan kita itu cepet gitu, cepet dapat uang gitu, sama. Mandi jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Paksain baca Quran. Paksain baca Quran. Orang yang baca Quran setiap hari pasti ada uang masuk, pasti. Namanya coba praktekin. Terus misalkan kalau yang kita punya utang itu menekan gitu loh Pak Haji. Gampang, dalamnya dicopot, taruh di leher, nanti nggak ketekan. Kayak yang tadi ibu tadi. Dalam kamu dicopot, taruh di leher, nanti yang punya duit nggak neken kamu. Yang ada kamu, udah deh, utangnya nggak usah bayar dah, lunas, begitu. Oh gitu ya. Oh ya udah, terima Bisa? kasih. Insya Allah. Harus ya. Iya. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi Yo. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan Pak Haji, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, saya Rusli dari Jakarta. Rusli. Iya Pak Haji. Ya. Saya pertama kali ini datang ke tempat ini dan melihat dari YouTube RDAY. Permasalahan saya Pak Haji mungkin hampir sama semua, yaitu masalah hutang, dan yang di Jawabannya juga hampir sama semua. dan Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. ya. Dan saya ada usaha juga Pak Haji. Bidangnya Sembako Pak Haji. sembako. Sama saya juga di online Pak Haji. Oke. Nah, jadi mungkin yang awal pertama sih sebetulnya masalah hutang gitu Pak Haji. Ya. Bagaimana kita tidak dikejar-kejar sama debt collector supaya kita juga bisa tenang gitu Pak Haji. Gampang lah bos. Lo kalau mau berobat di RDAY itu ilmunya kalau mau dipraktekin tuh kayak Pak Roni. Roni itu punya utangnya 6 miliar. 2 miliar kartu kredit, 2 miliar utang di bank, 2 miliar utang rentenir. Apa yang bikin utang dia lunas tanpa bayar, tanpa nyicil? Pak Roni dan Bu Roni hampir setiap hari ML. Nah lu tinggal meraktekin aja, sehari 3 kali, bisa gak? Sehari 3 kali Pak Haji. Ya, di atas loteng bareng sama kucing.
Jadi pada ketawa, jadi saya ketawa. Harusnya jangan ketawa. Biar nggak ngantuk Pak Haji. Hai, kamunya nggak ngantuk. Kalau nggak ada suaminya nanti pakai kucing. Ya centong. Jadi nanti bos, kan gue tanya Pak Roni, apa yang bikin hajatnya terkabul? Sehari penghasilannya Pak Roni sama Bu Roni 600 juta per hari. Saya meraktekin ilmu RDI dari 2015 sampai 2024 ML bos. Sehari 3 kali. Nah lo coba bisa gak? Mudah-mudahan Pak Haji. Harus. Gitu. Harus. Gimana caranya Pak Haji supaya saya ML-nya nggak bolong? Alat kelamin istri kamu dipasangin NCB. Mungkin itu aja Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Titim Fatimah dari Sukasari. Ya. Sukasari, Bogor. Bogor. Oh ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Saya baru kali ini kesini Pak. Saya lihat di YouTube. Ternyata saya sih sama sekali nggak punya utang ya Pak ya. Alhamdulillah. Terus saya mau tanya, pengen beli rumah. Doang kan? Mau beli rumah Pak. Pengen doang kan? Mau beli rumah. Nah. Mau beli rumah. Itu aja Pak. Jadi mbaknya nggak punya rumah? Belum. Gampang mbak. Mbaknya tahu keong? Tahu. Punya rumah gak keong? Punya. Nah mbaknya juga pasti punya rumah. Kura-kura punya rumah gak kura-kura? Punya. Iya nanti mbaknya juga pasti punya rumah. Tinggal mbaknya dan bapak dan ibu ini berlaku harus ada kata-kata pasti. Pasti tahun ini saya punya rumah. Pasti tahun ini saya punya rumah. Pasti tahun ini punya rumah. Mbak, saya nih awal tahun 2024 udah berangkatin anak yatim umroh. Kemarin udah berangkatin 60 umroh. Harusnya nggak berangkat lagi dong. Kita berangkatnya nanti. Awal 2025 160 anak umroh. Nah ini kenapa saya kok gatel pengen berangkatin umroh. Akhirnya besok tanggal 16 Desember saya berangkatin umroh. Nah saya tanya nih sama anak-anak. Sayang, kok kamu bisa kepilih sih bisa berangkat umroh besok tanggal 16 Desember? Kan aku ngucap begini Pak Haji. Pasti aku diberangkatin umroh sama Pak Haji. Pasti saya diberangkatin. Berangkat mbak besok tanggal 16 Desember kita berangkatin lagi anak yatim umroh. Nah coba mbaknya ada kata pasti tahun ini saya punya rumah. Pasti tahun ini saya punya rumah. Begitu. Bisa? Bisa. Ini berlaku buat semua. Bisa. Ini kan enggak. Selalu yang diucap di hati kita atau di mulut kita. Bisa gak ya saya punya rumah? Gak boleh. Bisa gak ya tahun ini saya punya rumah? Gak boleh. Pasti punya rumah. Harus ada kata pasti. Kalau sakit pasti sembuh. Kalau bapak-bapak belum ngaceng pasti ngaceng. Pasti ngaceng. Terus ada satu lagi Pak Haji. Ya. Saya kan punya anak yatim. Dari umur 4 tahun setengah ditinggalin sama ayahnya. Terus sekarang alhamdulillah. Cerai mati, cerai hidup? Cerai mati. Oh iya. Mbaknya udah nikah lagi belum? Alhamdulillah udah. Oh iya. Kenapa nikah lagi? Harusnya jangan. Nanti kalau mbaknya nggak nikah, mbaknya bisa masuk surga tanpa hisap. Gitu. Terus nikah lagi dapat anak berapa? Belum. Kenapa nggak bikin anak? Jadi nggak pernah ML dong? Libur ML-nya? Terus? Enggak juga. Enggak ya. Jangan libur ya. Iya, ML kan enak. Ya. Ntar kalau ML video call sama saya. Yes, pertanyaan apa?
Terus saya sakit hati sama sesama pedagang. Saya ditunjuk-tunjuk, dikatain nggak enak lah Pak. Kayak gimana nggak enaknya? Kayak situ kan punya suami katanya teh. Terus kan ada yang ngasih kopi ya sama anak. Aku kan jualan kopi Pak di Sempur. Kopi? Iya. Minuman? Minuman. Ayo cepetan nih, banyak yang antri. Saya mau ke Jakarta juga, ayo. Saya dagang kopi. Gini Pak. Karena nggak ada susunya, saya peres tetek saya. Dia ngatain gini Pak, apa namanya? Situ kan punya suami katanya. Kenapa jualan katanya begitu. Terus kata saya, Allah yang ngasih rezeki bukan situ, digituin. Kenapa dilawan? Jangan dong. Kalau bisa, kalau mbaknya dibully sama orang, mbaknya harusnya ngucapnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Nanti kan dia besok meninggal. Kan yang bully saya udah pada meninggal tuh banyak tuh. Tinggal 3 orang lagi kalau nggak salah. Yang belum, bentar lagi meninggal. Innalillahi wa inna. Lumayan mbak bantu program pemerintah. Banyak loh mbak yang pada ngebully sekarang udah pada mati. Luar biasa. Makanya kan Pak Haji saya dibully, ucap itu. Pak Haji saya dijelek-jelekin di YouTube, ucap itu. Alhamdulillah. Meninggal satu-satu. Yang laki meninggal, yang perempuan meninggal. Yang laki ada 2 orang yang meninggal. Ucap itu mbak. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, alhamdulillah. Iya gitu aja. Ngurangin penduduk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.